pemirsa di rumah, apa kabar? Tentunya pada sehat dong. Bersama saya Selfie dalam program acara Belajar dalam Jaringan. Oh ya teman-teman, selain kita live di Zoom, kita juga live streaming loh di Instagram. Dan juga kita bakal muter ulang live ini di YouTube-nya Broadcast ya. Oke nih, hari ini tuh hari yang sangat spesial karena kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa tentunya. Nah, penasaran kan siapa beliau? Nih, langsung aja ya. Kita lihat data dirinya. Oke, bentar ya. Nah, jadi beliau ini adalah Bapak Dr. Andes Mahdi MPD yang adalah kepala sekolah di SMK Negeri 1 Ciamas nih, yang lahir di Talang Baru pada tanggal 5 Agustus 1968. Waduh Pak, besok ya Pak ya ulang tahunnya. Happy birthday ya Pak. Alamatnya ada di Cening Ampe, Blok A nomor 1, Depok, RT 1, RW 27. Latar belakang pendidikan, beliau pernah berkuliah di Universitas Negeri Padang, lulusan sarjana teknik pada tahun 1987 sampai 1991, dan juga di Universitas Negeri Jakarta, lulusan manajemen pendidikan pada tahun 2011 sampai 2013 ya. Keahlian dari Bapak Mahdi ini, beliau memiliki keahlian teknik otomotif, mengajar, juga dapat berbahasa Inggris, Dayak, dan Indonesia. Waduh, mantap tuh. Sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Mahdi. Halo Pak, apa kabar? Gimana nih Pak? Oke, gimana nih Pak kegiatan Bapak selama di rumah di masa pandemi ini? Ya, kalau semua kegiatan itu kita perlu kontak langsung, jadi kita selalu pembelajaran itu jadi menggunakan online. Jadi alhamdulillah ada bisa lalu. Oke. Baik Pak, kita langsung saja ke materi yang akan Bapak sampaikan ya, yang sudah kita buat. Oke nih Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, serta salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat sore anak-anakku sekalian yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kontak walaupun melalui daring, bisa terlaksana. Ya, materi kali ini belum materi inti Bapak sampaikan bahwa kita semua wajib mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, dan kita harus belajar, khususnya bagi Bapak siswi, ada itu diterangkan dalam surah Luqman bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah, kita wajib hormat kepada orang tua, apapun yang kita lakukan, walaupun sebesar biji sawi di dalam batu, akan diperhitungkan oleh Allah. Kemudian kita tidak boleh sombong sama-sama teman, walaupun dan suara juga kita nggak boleh keras, karena Allah benci itu. Itu ada dalam surah Al-Luqman, bisa kita baca, kita pelajari sama-sama. Alhamdulillah dalam pembelajaran daring, memang teknologi daring sudah lama apa masih kan tahun masalah waktu mengajar di Cina, tapi sebab di Thailand itu belajar karena sekarang masa pandemi, pemerintah melarang semua kegiatan yang berbentuk
Jadi tapi Oke. istilahnya pembatasan. Oke. Tapi istilahnya karena ekonomi nggak jalan kalau cuma stop dan nilok. Terhambat ya Pak? Gimana? Terhambat ya, jadinya kita ya jadi terhambat gitu kan kalau misalnya kita ngelakuin apa ya namanya, kayak kegiatan yang biasa kita lakuin sehari-hari itu jadi terhambat gitu. Itu sekarang itu kita baru sekolah, terutama untuk SMK ya. Iya. Kalau dalam materi pembelajaran teoritis mungkin bisa dilaksanakan melalui biaya ini atau praktek tertentu bisa digunakan itu. Tapi yang untuk tidak bisa melalui media online. Tapi kalau untuk materi pembelajaran biaya ini bisa dimungkinkan. So, cuma juga biaya ini kan materi lebih awal dari materi Iya. cuma tempat bisa, ayo lagi habis sarapan pagi langsung belajar, semua bisa dilaksanakan. Khusus untuk yang materi pembelajaran yang dengan sejauh ini berkembang. Nah kemudian ada juga Bapak juga memikirkan, memang dalam suatu metode atau kegiatan ini tidak ada keuntungan, ada pasti ada kerugian. Iya. Kalau yang Halo Pak? Aduh kayaknya sinyalnya nih ya. Pak, maaf ya pemirsa, ini mungkin sudah ada kendala teknis sedikit. Kita sedang berusaha nih membenarkan. Oke. bisa tadi jadi tadi materi Bapak tadi sampai kemana, jadi karena koneksi terputus tadi Bapak menyampaikan di mana ya? Tadi kita Oke, bisa dengar. ini Pak, kita baru sampai pembelajaran daring yang bukan metode baru dalam penyampaian materi ajar. Itu maksudnya gimana ya Pak? Ya. Bisa tolong jelaskan? Ya, materi daring ini sebenarnya metode yang sekolah-sekolah yang global full yang internasional itu metode seperti ini dan salah satu metode yang digunakan. Selain tatap muka juga menggunakan metode daring ini. Jadi kombinasi untuk mengejar ketinggalan misalnya, terutama anak SMK. Kalau dia praktek keluar ke perusahaan, dia tentu tidak bisa tatap muka secara langsung ke gurunya. Nah, metode daring inilah yang bisa kita gunakan. Jadi metode daring ini adalah sebenarnya bukan pembelajaran yang lama. Ya, pemerintah sudah melaksanakan tes online, ujian berbasis komputer. Memang keuntungan tes daring ini adalah objektif. Orang tidak bisa saling nyontek, nggak bisa. Soal bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu keuntungannya. Tapi kalau secara manual, ujian manual, misalnya paper yang untuk ujian nasional itu banyak progresif, banyak curangannya. Tapi kalau online dari ini pemerintah telah mengambil sekolah itu naik, indeks ujian sekolah itu naik. Tapi nilai itu dari ini keuntungannya. Kalau untuk tes online itu lebih bagus untuk dari ini. Beda dengan paperless. Tapi beberapa negara kadang-kala mengawasinya dengan cepat, saya menggunakan drone, tapi itu mahal. Jadi itu keuntungan online daring. Tapi kendala yang sekarang kita Bapak bicara masalah kendala tadi ya jelas tidak semua siswa kita, teman-teman siswa yang punya dan ini. Jadi kadang-kala ada teknologinya bisa nggak bisa jadi koneksi. Jadi Bapak mengharapkan nanti beberapa kali itu karena sekolah boleh menggunakan teknologi yang ada di sekolah, wajib sekolah gratis untuk menghadapi kalau nanti guru memberikan materi pembelajaran tadi. Jadi itu karena ini
masa pandemi, jadi kita dipaksa. Manusia itu untuk berpikir, dipaksa menggunakan ini. Ya, salah satunya menggunakan metode daring ini. Semua nanti akan seperti itu. Sekarang semua online. Hampir semua kegiatan online. Jadi walaupun ada kegiatan-kegiatan tertentu yang harus secara fisik perlu langsung. Contoh kalau mata pelajaran les tidak bisa daring. Mana orang daring kalau mengelas itu kalau misalnya bisa didaring. Sakit kepada anak-anak Islami ini adalah salah satu kebutuhan yang dapat digunakan. Ada yang metode lagi tidak menggunakan yang offline yang bisa, online bisa offline. Jadi banyak jadi kita bisa memilih pembelajaran mempelajari terakhir kalau kata ini mempelajari Quran surah Mati. Itu semua nasihat ada di situ, baik kepada kita semuanya bahwa kita harus bersyukur. Kemudian jangan sirik kalau orang Islam, karena sirik itu dosa besar. Kemudian hormati orang tua wajib dan orang. Kemudian dalam amal kita tuh kita juga tidak boleh sombong sama sekali, jangan sombong. Jangan bicara kita dan aku sombong. Itu diskusi di surah Al-Qur'an kepada baca kita. Walau bisa memang bakaluna, walau tafsir terima kasih. Nah itu yang harus kita jangan sombong. Orang soal harus dirindakan, tidak boleh soal apa. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Bapak ucapkan selamat dan sukses selalu. Amin. Kontak-kontakan dari itu. Iya Pak, betul. Dalam mempelajari sharing karena proses itu punya global, luas sekali dan harus pengetahuannya sangat luas. Orang berpikir itu adalah sama saja dengan aktif, bisa berbagai macam peran. Berbagai macam peran itu ada belajar psikologinya, jadi banyak sekali aplikasinya sangat luas dan bidang pekerjaannya juga luas, bukan hanya dalam bidang bekerja saja. Belum tentu kalian kerja di bidang bekerja saja, tapi bisa di bidang lain. Betul. Iya Pak, betul. Benar Pak. Oke Pak, kita masih terkonek ya nih? Pak, masih di tempat? Oke, ini kesalahan jaringan kali ya? Oke, nih Pak. Setelah penyampaian materi tadi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan nih mengenai pembelajaran daring ini. Oke Pak, apakah dengan belajar online ini termasuk pembelajaran yang efektif? Khususnya nih Pak, kan untuk siswa-siswi SMK yang cenderung lebih banyak praktiknya dibandingkan teori. Dan bagaimana sih cara Bapak menyikapi proses praktik produksi kejuruan pada masa pandemi seperti ini nih Pak? Ya, terima kasih. Bisa pertanyaan yang bagus. Memang pembelajaran daring ini sama biasa akademik belum secara masih sama nilainya. Dan bahkan untuk anak kakak tingkat kali ini kelas 12 kemarin ujian daring. Jadi online semua sama. Cuma ada beberapa hal yang harus sampaikan nanti. Mungkin ketika lepas ini penyakitnya akan berkurang, mungkin sekolah diizinkan masuk siswa masuknya terbatas. Itu Oke.
Bapak? Keahlian tertentu. Jadi haknya adalah hal itu. Oke. Ada lagi? Oke nih Pak. Menurut Bapak pada pembelajaran kayak apa ya? Jadi pembelajaran daring ini mampu tidak ya untuk murid-murid memahami materi yang diberikan oleh para guru nih Pak? Ya mampu, bisa. Karena tidak ada bedanya antara daring dengan bacaan langsung, khususnya untuk mata pelajaran teori ini sama. Asal nanti dari penjelasannya, materinya dibuat sederhana visual dan visual. Sama bisa, tidak mengurangi faktor langsung. Jadi nilainya materi ajarnya bisa dipahami oleh siswa dan sekalian, bukan hanya kotak langsung, karena mungkin kotak kita sekarang tidak mengikat. Oh iya betul. Ini Pak, bagaimana sih upaya Bapak dalam mensiasati agar setiap murid atau guru dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara terbaik mereka nih? Ya, yang memang kewajiban sekolah karena untuk itu ketentuan pemerintah, aturan pemerintah bahwa sekolah tetap memberikan materi pembelajaran. Walaupun sekolah dalam keadaan secara fisik itu tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar, tapi sekolah harus memenuhi kebutuhan hak siswa dan siswi untuk mendapat materi pembelajaran. Nah, untuk mendapat hak materi pembelajaran itu guru semuanya harus menyediakan itu menyampaikan materi ajarnya melalui daring. Dan ini juga harus belajar biasa, terutama yang siswa dan siswi dan dikakui. Yang praktek itu bukan berarti ketinggalan pembelajaran. Yang praktek itu dan bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Apalagi sekarang sudah tidak aneh lagi orang kuliah di UI tapi dia bisa dapat komunikasi Oxford karena pembelajarannya dua kelas berbeda. Iya. Oke. Oke nih Pak. Bisa jadi antar bapak mengajar di kelas Thailand bapak Thailand mereka. Jadi kalau belajar itu bisa harus saling belajar karena Oke. namun mengatas itu memang berhubungan karena ruangan tugas sekolah hubungan kepada kita dulu ya untuk siswa-siswa belum ada untuk dulu sekarang hanya disediakan oleh sekolah. Itu ada lagi. Oke nih Pak, menurut Bapak langkah-langkah apa sih yang harus setiap guru atau murid lakukan agar kita tuh mendapatkan hasil yang maksimal nih Pak dalam kegiatan belajar mengajar di pada masa pandemi seperti ini nih Pak? Baik Pak. Sebenarnya itu dalam masa pandemi ini kadang-kadang ada keuntungannya juga karena orang kegiatan di luar itu berkurang. Contoh kasus, misalkan kita selama ini tidak membaca karena masa pandemi, kita lagi membaca. Iya. Tentu kalau selama ini kebanyakan main kemana-mana, karena dengan masalah pandemi kegiatan di luar dibatasi karena lebih konsen dalam bidang pembelajaran itu materi ajar itu. Bapak aja misalnya yang selama ini nggak bisa baca Quran karena gara-gara pandemi segala macam baru banyak ngomong itu sebenarnya lebih efektif karena kegiatan konsentrasi kita tidak ada kegiatan lain, semua terbatas. Jadi dalam masa seperti ini sebenarnya pembelajaran itu lebih efektif, lebih bagus tapi lebih efektif. Tapi materi ajar sudah lebih banyak yang kita serap karena kegiatan kita yang lain tidak ada. Oke nih Pak, apa termasuk siswa yang sebapak absen kepada siswa jangan sampai nanti di sekolah di luar sekolah kalian di luar main itu tidak boleh. Iya, oke Pak nih, apakah teknologi pembelajaran yang dapat disarankan oleh Bapak nih? Jadi kayak misalnya pakai aplikasi apa atau lebih bagus ini itu gitu? Bapak menyarankan apa gitu? Halo Pak. Sebenarnya banyak aplikasi yang dijual ya, ada, silakan. Bisa bilang? Iya. Tadi saya apakah teknologi pembelajaran yang Bapak itu, yang Bapak sarankan untuk kita nih?
Bapak tidak menyarankan menggunakan secara spesifik ya. Iya. Di aplikasi jual di sekolah juga ada aplikasi jarak jauh, ada setelah Bapak pelajari ada keuntungan juga. Banyak aplikasi menggunakan itu, menggunakan yang lain-lainnya. Jadi tinggal ini kan punya kolaborasi. Jadi tidak harus sudah. Jadi kita bebaskan, boleh menggunakan Google, atau ada lagi via apa namanya email, via WhatsApp. Jadi komunikasi. Jadi guru juga Bapak harapkan juga punya Bapak sampaikan bahwa menggunakan komunikasi itu dalam pembelajaran yang tadi tidak mudah harus pada aplikasi data itu. Oke. Nih Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari para penonton yang dari tadi antusias nih Pak menyaksikan program kita ini. Jadi kita tuh live streaming dari Instagram dan mereka itu ngasih pertanyaan gitu ke kita nih Pak. Oke, satu pertanyaan nih Pak. Dengar-dengar nih Pak katanya ada kuota gratis nih, satu murid itu dapat 10.000. Itu benar apa cuma hoax sih Pak? Belum. Bapak belum bisa menerangkan, nanti Bapak belum ada janjinya. Nanti kalau sudah ada janjinya, kenapa Bapak tidak menerangkan? Ya, saya juga ke Bapak, kalau memang itu hak siswa yang disampaikan oleh pemerintah, Bapak sampaikan. Oke. Tapi sampai sekarang Bapak belum mengetahui. Oke, jadi kalau benar ada. Oke. Oh, oke nih Pak. Apakah sekolah kita ini apa ya? Jadi apakah sekolah ini termasuk sekolah yang cukup siap untuk pembelajaran dari ini? Untuk pembelajaran online, maksudnya? Kalau untuk pembelajaran online dari sekolah kita secara siap, Bapak juga menyatakan kalau tidak siap, percuma kita punya RPN, percuma kita punya website, percuma kita punya animasi. Jadi harap kalian harus ke itu yang kedepannya Bapak mensupport. Kita siap untuk melaksanakan itu karena teknologi IT kita punya semua. Oke. Nih Pak, apa hal-hal yang terpenting yang perlu anak pahami dalam setahun ke depan sampai masa ajaran baru dimulai? Halo Pak. Yang pertama Bapak sampaikan itu begini, untuk anak-anak sekalian bahwa harus memahami nanti silabus guru yang dipelajari. Misalkan anak broadcasting itu kelas 1 itu belajar apa, ya? Kelas 11 belajar apa, kelas 12 belajar apa. Siswa harus tahu materi yang akan silabus secara keseluruhan, itu yang paling utama. Karena apa? Zaman sekarang ini tidak bukan lagi harus guru harus lebih pintar daripada murid, bahkan murid atau siswa itu lebih pintar daripada guru. Karena guru sekarang yang tahu saja baru siswa lebih dulu mendapatkan pengetahuan dulu, pertama ada di dalam guru. Jadi siswa harus lebih kreatif. Mungkin kalau kurang jelas diajak diskusi ke guru karena mungkin pengalamannya lebih lama ya untuk hal tersebut. Tapi kalau semacam itu mengetahui itu tidak harus guru yang harus tahu, jadi siswa tidak. Jadi siswa pastikan mengulang aku benar silabus yang dipelajari kan. Yang kalian miliki. Kalau jurusan TKI harus tahu kelas 1, kelas 10 belajar apa, kelas 11 belajar apa, kelas 12 belajar apa. Itu siswa harus paham. Jadi aku saya sekolah belajar ini. Bagaimana yang dipelajari itu bisa menuntut dan siswa. Oke nih Pak. Nih, bagaimana Bapak memandang pendidikan pembelajaran online yang terjadi sekarang ini? Halo Pak. Ya memang pembelajaran kita harus kasih. Ya halo ya. Pembelajaran sekarang juga cukup bagus, tapi
tapi secara keseluruhan untuk pembelajaran tidak semua tadi, tidak semua siswa punya berangkat seperti itu. Iya, betul. Apalagi mungkin di Jawa Mas penting kan di daerah lain tidak bisa. Kadang-kadang punya api tapi sinyal nggak ada. Jadi kadang-kadang tidak bisa secara dari online. Dia gunakan model itu offline. Jadi kita akan patah gunakan offline, gunakan email, gunakan apa. Pada saat konteks langsung seperti kata sekarang tidak perlu lama-lama, hanya menjelaskan materi yang ada disampaikan via email atau via WhatsApp. Jadi banyak. Jadi konteks seperti ini bukan hemat biaya. Oke, nih Pak. Kendala Bapak memimpin sekolah saat pandemi ini apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, memang kalau namanya kendala itu adalah tantangan kita beradaptasi. Kalau kita menyerahkan tantangan dan kendala, dapat kita akan lagi. Jadi kendala kita dalam masa pandemi ini memang siswa tidak bisa mengaku. Iya. Nah, kendala ini saya katakan ke guru, kepada guru semuanya tidak mengurangi aktivitas menjalankan materi aja tadi. Salah satu metode jadi belajar tapi kalau memang mau dari bisa menggunakan offline apa boleh buat jadi tertunda tapi sebelum cari gurunya berikan materi misalkan saya belajar topik ini dari diri sebelumnya jadi banyak kalau kendala itu kita hadapi dalam online tidak gunakan yang jelas materi itu katakan kepada siswa itu kalau katakan kepada guru. Oke. Nih Pak, bagaimana sih cara Bapak menyikapi proses praktik produksi kejuruan pada masa pandemi ini seperti pada jurusan RPL, TKR, TPL, animasi dan khususnya nih Pak untuk jurusan kita ini PSPT ini. Oke, Pak. Ya, halo Pak. Oke, halo Pak. Ya kalau posisi sekarang kita berbincang tentang secara langsung. Tapi kalau perangkat itu yang boleh masuk silakan. Kalau perangkat gelap, ya kalau perangkat itu lagi ada jadwal, tapi jadwal perangkat itu. Halo Pak. Oke. Oke Pak nih, bagaimana sih Pak cara Bapak menghadapi masalah teknologi seperti kayak kan banyak nih murid pasti ada yang murid yang nggak punya handphone, laptop atau kita kayak murid yang nggak punya kuota itu tuh gimana sih Pak? Ya begini nanti Bapak perlu menyampaikan kepada guru kalau siswa tidak punya HP, tidak punya online sama sekali di rumah, jangan sekolah menggunakan perangkat sekolah itu yang paling ekstrimnya. Iya. Yang kedua memang guru diharapkan tadi memberikan materi pembelajaran jangan hanya online, tidak bisa juga secara dari konten anak ini atau menggunakan Google Meet karena itu kuotanya besar. Jadi kita langsung mulai via email atau email. Disampaikan dipelajari ketika orang tidak bisa baru kita seperti mungkin hanya dalam satu chapter satu kali konten masuk sama teman-teman siswa karena untuk mengurangi proses. Iya Pak, tapi gimana nih untuk yang murid yang tidak punya handphone gitu? Untuk murid yang tidak punya handphone, info aja nggak dapet gitu Pak. Terus materi kita nggak dapet. Kalau yang nggak punya handphone tuh gimana nih Pak? Kalau nanti dia bisa sama sekali, dia dapat sekolah. Ya nanti dari sekolah gunakan fasilitas di sekolah. Atau bisa nanti guru juga kan bapak guru 50% berada di sekolah, 50% tidak. Jadi bisa nanti kontak sama guru kalau misalkan punya di sekolah. Dan
tentu tadi ya Bapak harapkan ya kita gunakan protokol COVID itu harus cuci tangan, pakai masker, gitu. Oke. Jadi bagi siswa yang teman-teman yang belum sama sekali ya tetap sekolah. Jadi jangan sampai ada materi pembelajaran. Ini Pak, cara Bapak bagaimana sih mengatasi kelemahan pembelajaran daring ini? Memang kelemahan. Ya semua tadi Bapak sampaikan begitu ya, tidak ada kata teknologi itu yang hanya ukur pasti ada kelemahan. Jadi kalau mengatasi kelemahan itu kita kombinasikan kelemahan contoh, kelemahan hidup atau kelemahan government. Kalau dalam daring itu kan pulsa kan mahal ya, tersedot. Jadi kita kombinasikan dengan menggunakan email. Jadi siswa wajib punya email. Wajib punya apa namanya email aja. Kalau email tidak sempat mana-mana. Jadi wajib punya email karena materi pembelajaran bisa dikirim melalui email. Jadi mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi Bapak tidak ekstrim memilih satu aplikasi. Jadi kalau punya ada kendala kita bisa ke aplikasi lain. Itu yang intinya. Jadi kita fleksibel supaya kita bisa bergerak. Oke nih Pak. Bagaimana sih Pak cara Bapak menyikapi ketidakdisiplinan pembelajaran online ini? Kadang kan ada nih Pak, guru tuh jam berapa kita dikasih soal jam berapa gitu nih Pak. Gimana tuh? Nanti kalau dengan guru itu nanti juga Bapak dan lembaga nanti akan menyampaikan. Jadi jadwalnya jelas, guru harus konsisten untuk menyampaikan nanti ada siswa yang menyampaikan jadwal baru berjelas sampaikan. Jadi hal-hal yang teknis ya tidak dijelaskan, tapi juga harus disiplin dulu. Nanti itu berdasarkan Bapak untuk para guru kemudian kepada guru. Baik Pak, mungkin boleh Bapak sampaikan harapan kedepannya nih Pak untuk para murid dan guru di SMK Negeri 1 Ciamas ini. Ya, terakhir Bapak sampaikan bahwa harapan Bapak ke siswa dan siswi, guru termasuk lembaga aktivitas akademik kita harus belajar, tidak ada lagi belajar menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah itu minimal itu tidak ada kendala. Kalau merusak nama sekolah itu tidak satu orang. Tapi kalau menjaga nama baik sekolah itu bukan orang semuanya, siswa, guru semuanya. Tapi kalau merusak itu satu contoh. Ini kan ada salah satu siswa atau salah satu guru bisa menyatakan tanggal misalnya di sekolah. Iya. Yang jelek kan, itu ada di siswa SMK, dia merusak nama sekolah. Iya betul. Tapi kalau untuk mengangkat nama sekolah nama baik harus semua. Jadi pertama jaga nama baik sekolah. Dimanapun siswa ini guru semuanya jaga nama baik sekolah kita. Karena kita yang terdepan. Kemudian siswa harus wajib belajar. Belajar itu Bapak harapkan kepada siswa kompetensi yang rendah-rendahnya untuk siswa. Kalau ini aja prosesnya siswa kompetensi yang paling rendah harus paling kuat. Jadi semua anak broadcast itu harus bisa komunikasi serendah-rendahnya hanya satu cuma satu. Itu yang paling rendah. Kalau anak broadcast tidak bisa menguasai bahasa asing, apalagi ada kepentingannya. Jadi salah satu siswa harus mulai dari sekarang harus belajar asumsi dari lainnya. Karena anak broadcast, anak siswa kita yang lain bukan kita ini juga sekolah, orang lain juga. Saya bisa lolos dari kepercayaan itu bisa asumsi. Itu harapan Bapak. Pak. Jadi belajar menggunakan waktu. Boleh Pak dilanjut. Ya, jadi itu yang Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa. Jadi karena yang jadi kita jangan sampai nanti akan ahli fisikawan terakhir ya dalam penelitian bahwa tidak ada Tuhan kayaknya. Jadi kita perlu juga belajar dari apa. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bukan pertemuan
Selanjutnya bisa kita laksanakan kembali. Akhir kata Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, seperti yang sudah tadi Bapak Dr. Andes Mahdi MPD sampaikan selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Ciamas ini, bahwasannya pembelajaran daring ini harus tetap beroperasi selama masa pandemi ini. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan nih, dan jangan lupa berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih untuk Bapak Mahdi yang telah mendampingi kami dalam program acara ini. Oke nih Pak, selanjutnya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu. Oke, di ulang tahunnya Bapak, semoga sehat terus dan bisa mendukung terus PSPT sampai 1 Ciamas ya. Oke nih Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak telah mendampingi kami dalam acara ini. Saya Selvi Astuti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.